Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujinya tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Ya, shalom jemaat Tuhan, dimanapun Anda berada saat ini. Senang sekali kami berjumpa, boleh berjumpa lagi lewat ibadah online hari ini. Dan dalam keadaan yang tetap diberkati oleh Tuhan, dalam keadaan sehat. Dan kita bersyukur karena Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk bersekutu walaupun lewat ibadah online. Dan hari ini mari kita mau menikmati hadirat Tuhan. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami mau masuk di hadirat Tuhan. Kami mau bawa persembahan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Satu yang kami rindukan Tuhan, kami rindu Engkau hadir dimanapun kami berada saat ini. Karena tidak ada gunanya pujian dan alunan musik yang kami naikkan tanpa kehadiran Tuhan. Engkaulah yang terpenting
terpenting buat hidup kami Ya Tuhan. Tuhan. Untuk itu kami rindu kehadiran-Mu. Yes, amin. Mari Engkau hadir. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami mau buka hati kami Tuhan. Yes, amin. Kami mau menyembah Engkau. Kami mau bawa korban syukur kami Ya kepada-Mu. Tuhan. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, mari saat ini kita mau bawa korban yang terbaik. Ya amin. Kita mau ceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Yes. Kita mau datang kepada Tuhan. Sebab Tuhan baik dalam hidup kita. Jesus. Yesus, Engkau baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
percaya bahwa seluruh hidup kita adalah milik Tuhan. Karena terkadang kita datang kepada Tuhan hanya mengeluhkan segala masalah kita. Kita datang dengan hati yang tidak percaya. Sehingga kita lupa mengucap syukur. Kita lupa menyanyikan kebaikan Tuhan. Kita lupa meninggikan kedahsyatan Tuhan dalam hidup kita. Terkadang mulut kita mengatakan Tuhan Engkau baik, tapi di hati kita meragukan kebaikan Tuhan. Saya pernah ada di posisi seperti itu. Di mana dari mulut saya keluar bahwa Tuhan terima kasih Engkau baik. Tapi sebenarnya dalam hati saya masih meragukan apa benar Tuhan itu baik dalam hidup saya. Sampai suatu saat di rumah saya, saat saya sedang sendiri, saya merasa bahwa Tuhan berbicara sesuatu pada saya. Sebenarnya selama ini hanya mulutmu yang memuji aku, tetapi hatimu tidak. Kamu belum percaya bahwa Tuhan, bahwa aku yang berdaulat atas hidupmu. Dan saat itu saya minta maaf, minta ampun kepada Tuhan. Tuhan, pilih saya Tuhan, kalau selama ini saya masih meragukan kebaikan Tuhan. Padahal terlalu banyak kasih setia Tuhan yang saya alami. Mungkin ada jemaat Tuhan yang mengalami hal yang seperti saya. Mari kita minta ampun kepada Tuhan. Mulai hari ini, mari kita fokuskan penyembahan dan pujian kita. Mari mulut dan hati kita benar-benar memuji Tuhan. Benar-benar mengagungkan bahwa Tuhan baik dalam hidup kita. Tuhan baik dalam hidup kita. Mulai hari itu, semua masalah dan tanda tanya dalam hati saya mulai terasa hilang. Mulai terasa hilang.
Wow, luar biasa. Tuhan hadir di setiap rumah kita, dimanapun kita berada. Dan dari studio KLC Church di tempat ini, kami tentunya bersuka cita, bahkan merasakan berkat Tuhan yang sangat luar biasa yang Tuhan boleh izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Ya, puji-pujian yang luar biasa yang dinaikkan oleh tim profetik, tim musik pujian KLC Church. Saya percaya bisa membawa kita mengalami keintiman, bahkan kedalaman bersama dengan Tuhan. Dan bersuka cita dengan semua berkat yang Tuhan boleh izinkan dalam kehidupan kita sepanjang minggu berjalan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sharing dengan apa yang Tuhan boleh lakukan dalam kehidupan kami, para pemimpin di KLC Church, mari sebelumnya kita tunduk kepala kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur atas kasih karunia-Mu Tuhan di sepanjang minggu berjalan, dalam pertolongan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, dalam penyediaan Tuhan. Dan kami percaya apa saja yang kami lalui, apa saja yang kami lewati dalam hari-hari hidup kami, Tuhan senantiasa ada bersama dengan kami. Dan semua yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami, semua baik, mendatangkan kebaikan bagi kami. Minggu ini Tuhan kami rindu mendengarkan isi hati-Mu, kami rindu mendengarkan firman-Mu, kami rindu mendengarkan pesan-Mu bagi setiap jemaat-Mu di KLC Church maupun setiap kami yang menyaksikan tayangan ini. Biarkan Tuhan berdaulat penuh dalam siaran ibadah raya kami di hari Minggu ini. Sehingga benar-benar kami, dimanapun kami berada, di rumah kami masing-masing, dalam perjalanan, di mobil, ataupun dimanapun kami berada, kami mengalami Tuhan dan kami terberkati dengan kebenaran firman-Mu minggu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, dimanapun saudara berada hari Minggu ini, saya rindu berbagi satu kebenaran firman Tuhan minggu ini, ya, menyambung semua apa yang telah dibagikan oleh para pemimpin-pemimpin kita minggu-minggu sebelumnya, bahkan oleh Ibu Gembala kita di minggu yang lalu dalam ibadah onsite kita di PLC, ya, berbicara soal bagaimana orang yang mengalami berkat Tuhan, orang yang menikmati berkat Tuhan, dan ada poin-poin yang sangat luar biasa di sana. Tentunya saudara sudah menghidupi dan mengalami berkat-berkat Tuhan itu. Minggu ini saya mau share satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri topik next level, atau naik kelas, atau naik tingkat. Saya begitu yakin dan percaya bahwa setiap kita, siapapun kita, apalagi kita orang percaya, kita rindu mengalami yang namanya naik level, ya, naik tingkatan atau naik kelas, ya kan? Ibaratnya kalau kita sekolah dulu, atau mungkin anak muda Anda yang lagi sekolah sekarang, ya, yang sekalipun dalam kondisi masa pandemi hari ini, saudara tentunya mengharapkan saudara untuk naik kelas. Saudara tentunya mengharapkan untuk supaya saudara naik tingkat, ya. Dari kelas 2 SMA ke kelas 3 SMA, dari kelas 2 SMP ke kelas 3 SMP, ya. Dan semua kita mengharapkan hal itu. Demikian juga kekristenan, demikian juga orang percaya, kehidupan kerohanian kita. Tentunya semua kita mengharapkan bahwa kita next level, bahwa kita mengalami yang namanya naik tingkatan, ya, naik tangga, kita naik kelas. Nah, minggu ini saya rindu berbagi 3 hal, ya, yang menjadi rahasia apa yang Tuhan boleh kerjakan dalam kehidupan kami para pemimpin di KLC Church mengenai yang namanya next level ini. Namanya naik kelas ini, naik tingkatan ini. Bagaimana supaya kekristenan kita, kerohanian kita, kita mengalami yang namanya next level ini. Tentunya saudara ingin mengalami yang namanya next level. Sebabnya saudara dengar baik-baik kebenaran firman Tuhan ini, dan mari kita ambil rema dari apa yang Tuhan mau bagikan lewat kehidupan kami minggu hari ini. 3 hal. Yang pertama, bagaimana supaya kita bisa mengalami yang namanya next level, naik kelas, naik tingkatan. Hal yang pertama, poin yang pertama adalah taat. Kita tentunya sama-sama ingat kisah mengenai Abraham. Kalau saudara mau baca kisahnya dalam Kejadian 22, ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Bagaimana Abraham, ya, dia diminta Tuhan untuk mempersembahkan anaknya Ishak sebagai korban kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara. Dan kita tahu bagaimana Abraham, kalau saudara baca dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai ayat ke-19 ini, saudara, di sana mengisahkan Abraham sudah bersama-sama dengan anaknya Ishak, bersama dengan budak-budaknya, dengan pembantu-pembantunya menuju tempat di mana Ishak ini harus dikorbankan. Dan di dalam perjalanan tentunya ada percakapan dengan yang namanya Ishak.
Saya tidak mau bahas, saudaraku, proses mereka naik ke tempat itu. Tapi bagaimana Abraham mau untuk mempersembahkan anaknya Ishak sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Bagaimana Abraham digerakkan oleh imannya untuk dia mempersembahkan Ishak. Kita tahu untuk mendapatkan Ishak, Abraham dan Sarah menunggu waktu yang tidak sedikit. Mereka memerlukan waktu yang lama, bahkan firman Tuhan berkata, saudaraku, dalam kitab Ibrani, Sarah itu sudah melampaui usianya. Tapi Tuhan mengizinkan Ishak ada di tengah-tengah keluarga mereka. Dan Tuhan meminta Ishak dipersembahkan. Tidak mudah untuk hal ini. Tetapi ketaatan Abraham sangat luar biasa. Dia taat kepada perintah Tuhan. Dia taat kepada firman Tuhan. Tetapi yang menarik di sini adalah imannya Abraham ini. Ya, kita tentunya sebagai orang percaya berkata bahwa saya punya iman. Saya punya kepercayaan kepada Tuhan. Ya. Tetapi kalau iman kita tidak membuahkan yang namanya ketaatan seperti yang dialami, yang dilakukan Abraham, bagi saya sesungguhnya iman kita ini adalah iman yang palsu, iman yang mudah goyah. Kenapa? Karena kita percaya kepada Tuhan tapi kita kurang mau taat terhadap perintah Tuhan. Berbeda dengan yang namanya Abraham, dia memiliki iman kepercayaan kepada Allah dan di hasil hidupnya dari buah-buahnya keluar yang namanya ketaatan. Saudara, ayat yang ke-8 kalau saudara baca dalam Kejadian 22 ayat yang Kejadian 22 ayat yang ke-8, saya baca buat Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah maupun dimanapun saudara berada. Ini sangat menarik. Panjang kisahnya, saudara boleh baca saja di rumah. Kejadian pasalnya yang ke-22 ayat yang ke-8. Saudara lihat, menarik sekali ini iman yang namanya Abraham ini. Ya. Dia bercakap-cakap dengan anaknya Ishak. Ishak bertanya kepada Abraham, mana korban itu yang akan dipersembahkan kepada Tuhan? Tapi Abraham menjawab begini, perhatikan, sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Dia berkata kepada Ishak. Padahal jelas-jelas Abraham ini sudah tahu Tuhan meminta Ishak anaknya. Tapi di imannya Abraham dia tahu Tuhan akan menyediakan korban itu yang sesungguhnya. Abraham tidak melihat fakta bahwa Tuhan meminta Ishak anaknya. Tetapi iman Abraham melihat dengan iman bahwa Tuhan pasti menyediakan korban tepat pada waktunya. Dan ini yang sangat menarik. Iman Abraham melahirkan sebuah ketaatan yang sangat luar biasa. Ketaatannya kalau saudara baca ayat yang seterusnya dalam Kejadian 22 ini ayat-ayat yang terakhir. Ayat 17, 18 sampai ayat yang ke-19 saudaraku. Di sana benar-benar ternyatalah seperti imannya Abraham. Tuhan benar-benar menyediakan korban di tempat itu. Tuhan sesungguhnya menggantikan Ishak dengan korban yang Tuhan siapkan. Dengan anak domba yang harus disembelih dan dipersembahkan kepada Allah. Iman Abraham, ketaatan Abraham menghasilkan penyediaan Tuhan dalam kehidupan Abraham. Bagaimana dengan kehidupan kita hari-hari ini? Bagaimana dengan iman kita? Apakah kita hanya sekedar percaya kepada Tuhan? Apakah kita hanya sekedar percaya kepada Allah agar supaya kita selamat, tapi belum membuahkan ketaatan? Mari hari ini, hal yang pertama kita belajar dari yang namanya Abraham. Dia memiliki iman dan buah-buahnya dimunculkan melalui ketaatan, saudaraku. Dan luar biasa apa yang Tuhan buat dalam kehidupan Abraham. Ayat-ayat yang terakhir di pasal yang sama, pasal yang ke-22 di kitab Kejadian ini dikatakan bahwa keturunan Abraham diberkati Tuhan. Wow, luar biasa. Ternyata taat ini membuat kita juga diberkati oleh Tuhan. Tidak hanya sekedar membuat kita next level. Iman Abraham next level. Iman kepercayaan Abraham kepada Allah naik tingkat, naik kelas. Bukan hanya sekedar itu. Tuhan berkata, Abraham diberkati keturunannya. Saudaraku, saya punya kesaksian mengenai yang namanya ketaatan ini. Dari tahun 2006 saya memberi diri untuk melayani Tuhan. Memberi diri, menangkap panggilan Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan. Sebuah panggilan yang sangat luar biasa bagi kehidupan saya karena sebelumnya saya tidak pernah berencana untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Saya tidak pernah berencana untuk menjadi seorang pendeta. Saya tidak pernah berencana untuk menjadi seorang pelayan Tuhan karena di waktu yang sama di tahun 2006 ada begitu banyak tawaran. Saya harusnya masuk di di salah satu sekolah lembaga pemerintahan dan itu memang impian saya. Dan singkat cerita Tuhan tangkap saya. Tuhan bawa saya kepada panggilan untuk menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan. Singkat cerita
ketika saya tangkap panggilan Tuhan itu dari sejak tahun 2008, saudara, di komunitas kami, di Kingdom Living Community Church ini, oleh pemimpin kami, oleh gembala senior kami, ditanamkan soal nilai bahwa ketika kita melayani Tuhan, itu tidak boleh dibayar. Karena harusnya kita tidak bisa membayar kasih karunia Tuhan, kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Jadi kita melayani Tuhan itu adalah sebuah panggilan, sebuah harga mati. Tetapi soal kehidupan kita tentunya kita harus bekerja. Jadi akhirnya 2008 saya bekerja di kantor gereja sebagai staf administrasi di gereja. Saudaraku, berjalan itu saudaraku selama 8 tahun. Awal 2016 saudaraku, ada sesuatu yang membuat saya sedikit syok. Karena memang pada kondisi pada waktu itu saudaraku, seingat saya kami ada 3 orang full time plus dengan Bapak Gembala ada 4 keluarga Bapak Ibu Saudara. Dan dalam kondisi pada waktu itu ada sesuatu yang terjadi dengan keuangan di komunitas kami, di gereja kami. Dan kami dipanggil 3 orang full time, saudaraku, 3 orang keluarga full time gereja, saudaraku, ya pekerja gereja, saudara, oleh Bapak Gembala. Dan sesuatu yang di luar dugaan saya bersama satu keluarga hamba Tuhan lagi, Pak Pendeta Elvis, saudaraku, diminta untuk apa Bapak Ibu Saudara? Diminta untuk kami memulai yang namanya usaha. Intinya kami diminta untuk sementara waktu untuk resign, saudaraku, dari pekerjaan kami sebagai staf kantor di gereja. Saudara, ini sesuatu yang tidak mudah. Syok pada waktu itu, saudara, saya sudah memiliki anak 2. Saya sudah berkeluarga pada waktu itu karena saya menikah tahun 2011. Jadi kurang lebih sudah 5 tahun saya berumah tangga pada waktu itu, saudaraku, anak sudah 2. Dan benar-benar yang ada di pikiran saya adalah seorang pelayan Tuhan. Yang saya tahu, saudara, skill yang ada di saya hanya pernah diajar soal training, khotbah, saudaraku. Dan diminta pada waktu itu untuk memulai yang namanya usaha. Merintis usaha. Itu ibaratnya saya diminta, saudaraku, untuk pergi di sebuah hutan belantara. Di padang yang saya tidak tahu saya harus berbuat apa. Karena benar-benar saya tidak punya pengalaman, saya tidak punya latar belakang, saya tidak pernah sekolah soal bagaimana membangun bisnis. Tapi singkat cerita pada waktu itu, saudaraku, saya tidak berbantah-bantah. Kami bersama dengan satu keluarga pemimpin lagi hamba Tuhan tadi, kami berkata, kami siap. Intinya kami taat, saudaraku. Saya hanya punya modal iman. Kalau Tuhan boleh tolong Abraham, maka Tuhan juga boleh tolong kami. Dan mujizat Tuhan terjadi, saudaraku. Singkat cerita bahwa sampai hari ini, saudara, Tuhan melakukan yang namanya mujizat Tuhan. Ada penyediaan Tuhan. Ketika kami belajar taat, saudaraku. Ketika kami belajar iman kami harus membuahkan ketaatan. Tuhan menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan. Usaha boleh berjalan dengan baik dan ada begitu banyak kejutan-kejutan yang Tuhan buat. Saya mengingat apa yang kami alami, saudaraku, di tempat ini. Membaca kisah mengenai Abraham ini, wow, Tuhan itu sangat luar biasa. Dia selalu tepat janji dalam hidup kita. Asalkan kita mau taat melakukan perintah Tuhan. Lewat siapa? Lewat suara pemimpin kita, lewat suara Bapak rohani kita, lewat suara gembala kita. Saya percaya bahwa suara pemimpin saya pada waktu itu, suara Bapak rohani saya pada waktu itu, Kak Febri, adalah suara daripada Tuhan. Dan saya hanya mau berkata, saya mau taat. Dan luar biasa penyediaan Tuhan dalam kehidupan kami. Hal yang pertama adalah bicara soal ketaatan, saudaraku. Hal yang kedua, bagaimana supaya kita bisa next level, saudaraku. Kita harus memiliki yang namanya hati yang lemah lembut. Orang yang mau naik level, orang yang mau naik tingkatan, orang yang mau naik kelas dalam kerohaniannya, dia harus memiliki hati yang lemah lembut. Sekali waktu, saudaraku, dalam kisah perjalanan, saudaraku, firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ada yang namanya satu penginjil hebat. Ya, dia seorang pengajar yang luar biasa, namanya Apolos. Ya, dia memiliki kapasitas yang sama dengan Rasul Paulus pada zamannya pada waktu itu. Sekali waktu Apolos ini dia masuk di Efesus, saudaraku, dia berkhotbah di satu sinagog, saudaraku, di tempat ibadah. Dan di sana, saudaraku, ada juga duduk yang namanya Priscilla dan Aquila. Saudara boleh baca kisahnya dalam Kisah Rasul 18 ayat 24 sampai 28. Panjang, saudaraku, nanti baca saja di rumah. Ya. Singkat cerita, Priscilla dan Aquila mendengarkan, saudaraku, pengajaran yang disampaikan oleh yang namanya Apolos ini. Apolos sangat luar biasa. Bahkan ayat yang ke-24 dalam Kisah Rasul pasal yang ke-18 ini berkata bahwa Apolos ini adalah seseorang yang fasih dan mahir tentang kitab suci. Jadi mungkin kalau zaman sekarang dia ini adalah seorang master teologi. Orang yang sangat luar biasa. Tetapi saudara tahu, saudara, ketika Apolos sementara menyampaikan pengajarannya, menyampaikan khotbahnya, ya didapati oleh sama Priscilla dan Aquila ini ada sesuatu yang perlu mereka koreksi. Singkat cerita, setelah Apolos ini, saudara, dia memberi pengajaran, dia turun, saudaraku, dan diajaklah oleh Priscilla dan Aquila ke rumah mereka.
dan Priscilla sama Aquila ini memberi masukan koreksi kepada Apolos. Dan luar biasa respon Apolos pada waktu itu, saudaraku. Dia tidak berbantah-bantah. Padahal kalau mau dipikir, saudara tahu, Aquila sama Priscilla ini levelnya mereka kalau misalnya pada zaman itu, saudara, di mana Rasul Paulus melakukan, saudaraku, penginjilan, berkhotbah, mereka ini adalah timnya Rasul Paulus. Jadi ibaratnya, saudara, kalau mereka ada posisinya dengan Apolos ini adalah seorang master teologi ya. Mereka ini seperti seorang pelayan biasa di gereja. Mereka memberi masukan kepada Apolos, tapi luar biasa kerendahan hati. Hati yang lemah lembut dari seorang Apolos ini sangat dahsyat, saudaraku. Apolos menerima masukan dari yang namanya Priscilla dan Aquila ini. Sampai terjadi yang sangat luar biasa di Kisah Rasul 18 ayat 27 atau 28, saudara boleh baca di rumah. Apa yang terjadi? Apolos ini dia mau menyeberang, saudara, ke yang namanya Akaya. Akaya ini, saudaraku, adalah satu tempat kalau sekarang itu di Yunani, di Athena, saudaraku. Dia mau ke sana untuk melakukan penginjilan, saudaraku. Dan ketika dia menerima, dia melembutkan hatinya untuk menerima masukan yang namanya Priscilla dan Aquila, saudaraku. Yang tadi ketika dia berkhotbah mengajar di Efesus, saudara lihat, Tuhan berkata bahwa di Akaya sana, Apolos menjadi seorang yang sangat berguna. Saya mendapat rema yang sangat luar biasa lewat apa yang dilakukan, bahkan respon dari seorang yang namanya Apolos ini, saudaraku. Kalau mau dikata dia punya alasan untuk berbantah, dan kalau mau dipikir dia bisa bilang dia tidak mau menerima koreksi yang namanya Priscilla dan Aquila. Tetapi dia memiliki sikap hati yang sangat benar. Dia melembutkan hatinya, dia mau diajar. Dia memiliki teachable, sikap hati teachable yang mau diajar, saudaraku. Sehingga apa, saudara? Tuhan melipat gandakan pengurapan yang namanya Apolos. Dia sangat berguna katanya di Akaya. Kenapa? Karena dia memiliki sikap hati yang lemah lembut. Kelemah lembutan ini, saudaraku, kalau saya boleh artikan dalam ini diambil dari bahasa Yunani ya, yang dikenal dengan kata prantes. Artinya sebuah kemampuan untuk menunjukkan keramah tamahan, kerendahan hati, kesopanan, dan perhatian kepada orang lain. Dan Apolos memiliki ini. Dia memiliki kerendahan hati. Dia memiliki sikap hati yang mau diajar, sikap hati yang mau dibentuk, saudaraku. Sehingga apa? Dia mengalami yang namanya pengurapan ganda daripada Tuhan. Dia menjadi orang yang sangat berguna di Akaya. Bagaimana dengan kehidupan kita hari-hari ini? Ketika kita mulai dikoreksi, ketika kita mulai diberi masukan, ketika kita mulai dinasehati, bagaimana dengan sikap hati kita? Ketika kita menerima masukan, koreksi, dan memiliki respon hati yang benar, kita melembutkan hati, menerima dengan sikap hati yang benar, maka saya mau pastikan, kita akan mengalami yang berkat yang sama yang diterima oleh yang namanya Apolos ini. Tuhan melipat gandakan pengurapan yang namanya Apolos. Tuhan menambah-nambahkan, ada pencerahan baru dalam kehidupan Apolos. Apolos mengalami yang namanya next level dalam kekristenannya. Dia mengalami yang namanya next level dalam pelayanannya. Ketika apa? Ketika dia memiliki sikap hati yang lemah lembut. Saudaraku, saya tipe orang yang susah ditegur. Suka berbantah-bantah, saudaraku. Sekali waktu Bapak rohani saya berkata, Angki, memang kenapa kalau ngana harus mengakui ngana salah? Ya, waktu saya masih suka juga berbantah-bantah, Kak, kan kita ndak salah begini dan begitu. Terus dikatakan lagi sama pemimpin saya, Bapak rohani saya waktu itu Kak Feb, dia berkata begini, kalaupun memang ngana benar, memangnya ngana harus berbantah-bantah? Memangnya kalau bahasa orang Manado harus baku ambe? Saudara, Tuhan banyak memberi pencerahan dalam kehidupan saya beberapa waktu terakhir ini. Ada begitu banyak gesekan, ada begitu banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi. Saya belajar, Tuhan beri saya hati yang lemah lembut. Saya mau diajar seperti Apolos. Saya mau dibentuk seperti Apolos. Oleh rekan-rekan pemimpin, oleh jemaat, oleh sekalipun oleh para pelayan-pelayan di tempat kami. Saya mau memiliki sikap hati yang benar. Karena saya mau mengalami yang namanya next level seperti Apolos. Saya percaya hal yang kedua ini ketika saudara lakukan, saudara akan mengalami berkat yang sama. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, bagaimana supaya kita bisa next level kekristenan kita? Hal yang terakhir berbicara soal mencintai proses. Kisah mengenai Ayub, saudara, kita semua tahu bagaimana proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan Ayub, saudaraku. Dia kehilangan segala sesuatu, dia bukan hanya kehilangan kekayaan, harta, milik, benda bukan, tapi dia kehilangan keluarganya. Dia ditinggalkan oleh teman-temannya, saudara. Dia ngalamin sakit yang sangat parah. Tetapi luar biasa, saudaraku, respon Ayub. Ayub 42 ayat yang kedua, dia berkata begini, aku tahu bahwa engkau sanggup, perhatikan, aku tahu bahwa engkau Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal.
Wow, ini respon Ayub yang sangat luar biasa. Ini sikap hati Ayub terhadap meresponi masalah yang sangat dahsyat. Di tengah badai hidup, di tengah proses hidup yang sangat menyakitkan, sangat menyulitkan, di tengah masa sukar, dia masih berkata kepada Tuhan, Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Saudara, apa yang saudara alami hari-hari ini? Masa sukar seperti apa yang kita alami? Apakah pandemi hari ini? Apakah karena corona membuat ekonomi kita sekarang lagi merosot, kita lagi goyah dalam hal ekonomi? Kita lagi bingung dengan masa depan karir kita hari ini. Mari perbesar Tuhan dalam hidup kita. Jangan perbesar pandemi, jangan perbesar COVID-19, jangan perbesar corona dalam hidup kita. Tapi perbesarlah Tuhan dalam hidup kita. Ayub tidak memperbesar masalah ketika dia mengalami sakit. Ayub tidak memperbesar masalah ketika harta bendanya hilang. Tapi dia memperbesar nama Tuhan dalam hidupnya. Makanya dia berkata, tidak ada rencanamu Tuhan yang gagal. Sehingga apa? Dia mengalami berkat yang berlipat kali ganda. Firman Tuhan mencatat, harta kekayaan Ayub, milik Ayub, itu dikembalikan berlipat kali ganda oleh Tuhan. Dan ini sangat dahsyat. Dia mengalami next level imannya. Dia naik tingkat, dia naik kelas. Kenapa? Dia mencintai proses dalam hidupnya. Saudaraku, saya mau closing, saudaraku. Ketika saudara rindu mengalami yang namanya ketaatan ini, ketika saudara rindu mengalami yang namanya hati yang lemah lembut, ketika saudara rindu mengalami yang namanya mencintai proses ini lebih dalam lagi, dan saudara mau mengalami berkat-berkatnya lebih dahsyat lagi, saya mau katakan, sarananya yang paling tepat adalah melalui pemuritan. Berilah hidupmu dimuridkan. Karena ketaatan, hati yang lemah lembut, mencintai proses itu, saudara akan semakin deep, saudara akan semakin dalam mengalaminya ketika engkau memberi diri dalam pemuritan. Saya dimuridkan sampai hari ini. Makanya saya belajar benar-benar taat. Saya belajar benar-benar yang namanya memiliki sikap hati yang lemah lembut. Dan saya belajar benar-benar memiliki yang namanya hidup yang mencintai proses itu. Bahwa segala sesuatu yang instan itu tidak baik. Tapi ketika kita menikmati proses Tuhan, itu luar biasa. Cintai proses, jangan cintai hasilnya. Karena hasil itu akibat. Ibarat kita makan, otomatis kita pasti akan kenyang. Ketika kita menjalani proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, otomatis berkat Tuhan, penyediaan Tuhan, mujizat Tuhan, otomatis akan menyertai hidup kita. Karena itu adalah akibat. Tuhan memberkati kita semua. Kami berdoa, biarkan impartasi yang singkat minggu ini bisa memberkati setiap jemaat Tuhan Kingdom Living Community Church, dimanapun saudara berada, dan setiap Bapak Ibu yang menyaksikan tayangan ini. Sehingga Tuhan menyatakan kasih karunia dalam hidup kita. Ingat, taat, hati yang lemah lembut, dan cintai proses Tuhan. Maka Anda akan next level. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan siang hari ini. Kita berdoa, mengucap syukur dengan apa yang Tuhan boleh buat. Dengan firman Tuhan yang Tuhan boleh izinkan disampaikan lewat media ini kepada setiap kita dimanapun kita berada. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat minggu ini. Kami percaya Tuhan hadir dimanapun kami berada hari ini. Kami percaya Tuhan ikut merasakan apapun yang kami alami hari-hari ini. Tapi kami mau berkata kepada Tuhan minggu ini, kami mau mengalami yang namanya next level. Kami mau mengalami yang namanya naik kelas, naik tingkatan dalam kekristenan kami. Tuhan, biarkan kebenaran firman Tuhan hari Minggu ini menjadi rema dalam hidup kami. Bahkan terlebih daripada itu Tuhan, apa yang disampaikan hamba-Mu Tuhan Minggu ini bisa menjadi impartasi kehidupan kepada setiap jemaat yang berada dimanapun mereka ada saat ini. Sehingga menghasilkan sebuah kekuatan untuk bisa mengaplikasikan, menghidupi. Ketika kami mau belajar taat, melembutkan hati, mencintai proses, kami tahu kami akan bisa menang, kami akan bisa melewatinya ketika kami ada di dalam yang namanya pemuritan itu. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Kami juga tak lupa berdoa bagi pemimpin jemaat gembala sidang kami, Pendeta Febri Tairas, STHCBC bersama dengan Ibu Delsi Tairas Kusoy, anak-anak Gerald Gracia. Senantiasa kami terus berdoa buat pemimpin kami, terlebih kesehatan. Tuhan senantiasa mengaruniakan hamba-Mu kesehatan Tuhan. Hikmat, marifat daripada sorga melimpah dalam kehidupan pemimpin kami. Dalam kehidupan Bapak rohani kami. Sehingga Tuhan lewat kehidupan hamba-Mu ini, visi Tuhan akan terus berjalan. Dengan kehendak dan waktu Tuhan dalam komunitas ini. Dalam pekerjaan Tuhan yang besar ini Tuhan. Berkati semua tim kepemimpinan yang ada di gereja ini, di komunitas ini Tuhan.
yang melayani di gereja, yang melayani di yayasan, di sekolah maupun dimanapun, di komsel-komsel, di departemen-departemen, seluruh komsel-komsel di semua area kami Tuhan, yang Tuhan percayakan diberkati oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan, keluarga mereka diberkati, anak-anak mereka diberkati, pekerjaan mereka diberkati, usaha mereka diberkati oleh Tuhan. Bahkan juga kami yang telah mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan minggu ini, lewat media ini diberkati oleh Tuhan, tim musik pujian diberkati oleh Tuhan, sehingga kehidupan mereka memancarkan kasih karunia Tuhan. Bapa di sorga, kami juga tak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati Indonesia Tuhan, berkati bangsa ini Tuhan. Dengan segala hal yang boleh Tuhan izinkan terjadi, kami percaya Tuhan punya maksud, Tuhan punya tujuan. Dan kami tahu rancangan Tuhan adalah rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan buat setiap kami, tapi Tuhan merancangkan damai sejahtera. Dan itu terjadilah, Shalom-Mu terjadi atas Indonesia, terjadi atas bangsa. Berkati Sulawesi Utara, berkati Kota Bitung. Dalam beberapa waktu lagi ke depan Tuhan akan melakukan yang namanya pilkada Tuhan. Biarkan kondisi yang aman, yang kondusif Tuhan, ini bisa terjadi buat Kota Bitung dan juga buat Sulawesi Utara. Sehingga terpilih pemimpin yang datang daripada Tuhan. Pemimpin yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami mengucap syukur buat semua yang Tuhan buat di hari ini. Karena kami diberkati oleh firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah dimanapun Anda berada saat ini. Mari angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan minggu ini. Pulanglah, bahkan pergilah kemanapun saudara diutus oleh Tuhan. Di dunia pekerjaan, di dunia pemerintahan, di dunia bisnis, di dunia entertain, di dunia seni, di dunia olahraga. Bahkan saudara yang mengambil panggilan saudara dalam pelayanan, diberkatilah hidupmu. Engkau akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akan merambat sampai ke tepi batang air, yang tidak akan mengalami tahun-tahun kering, tetapi akan terus menghasilkan buah pada musimnya. Dan apa saja yang diperbuat oleh tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Tuhan menyertai langkahmu kemanapun engkau pergi dan berada, sehingga di sana ada keselamatan, ada perlindungan Tuhan. Dan dimanapun kakimu dipijakan, di sana ada damai sejahtera Tuhan. Engkau menjadi berkat, menjadi terang dimanapun engkau pergi dan berada. Sampai nama Kristus terus dipermuliakan, sampai dia datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menerima berkat ini. Dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki, dan Roh Kudus, itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri ibadah online kami Tuhan minggu ini. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kami begitu yakin semua kita diberkati Tuhan sepanjang minggu ini. Dan mari sama-sama kita menghidupi kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar minggu ini. Ya, sebelum kita beranjak, ya kita akan mendengarkan. Ya, kita akan mendengarkan informasi selama sepekan ini mengenai Kingdom Living Community. Mari kita saksikan tayangan berikut ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, selamat siang. Shalom, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara dalam ibadah online kita hari ini. Saat ini, saya Misha akan menyampaikan informasi KLC Church dalam waktu sepekan. Informasi yang pertama, gereja sel atau komsel akan dilaksanakan pada setiap hari Rabu dan hari Kamis. Jam dan tempatnya bisa langsung menghubungi tim PKS yang ada di area masing-masing. Saya mengajak untuk jemaat Tuhan agar dapat bergabung, bertumbuh, menikmati Kristus lewat komsel. Informasi yang kedua, ibadah raya kita akan dilaksanakan pada hari Minggu jam 10 pagi bertempat di KLC Land Sagrat, Kecamatan Matuari. Mari kita mengajak saudara, keluarga, dan rekan kita untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenaran melalui ibadah raya. Informasi yang ketiga, mari dukung dan doakan pembangunan Geraha KLC Church di lahan KLC Sagrat. Bagi Bapak Ibu yang akan menabur melalui pembangunan, bisa disalurkan melalui nomor rekening yang tertera di bawah ini. Informasi yang terakhir, bagi Bapak Ibu yang rindu memberkati pekerjaan Tuhan melalui investasi atau persembahan khusus, bisa disalurkan langsung melalui rekening gereja yang tertera di bawah ini. Demikian informasi KLC Church dalam waktu sepekan. Salam KLC One, satu rumah, satu nilai, satu budaya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.